Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Angelita dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2023, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Yang pertama, analisis framing merupakan salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori paradigma konstruktivistik. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi hasil dari konstruksi. Analisis framing adalah cara pandang yang digunakan oleh wartawan atau media massa untuk menyeleksi isu dan menulis berita. Biasanya digunakan untuk mengkaji pembingkaian realitas seperti peristiwa, individu, kumpulan, dan lainnya yang diterapkan oleh media massa. Menurut Zhong dan Pen dan Gerald M. Kosici, memiliki 4 dimensi struktur sebagai berikut. Yang pertama, sintaksi atau cara wartawan menyusun kata. Perangkat framingnya yaitu skema berita, dan unit yang diamati yaitu headline, lead, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, dan penutup. Kemudian ada script, yaitu cara wartawan mengisahkan fakta. Perangkat framingnya yaitu kelengkapan berita. Unit yang diamati yaitu 5W dan 1H. Kemudian ada tematik atau cara wartawan menulis fakta. Perangkat framingnya yaitu detail, maksud kalimat, hubungan, nominalisasi antar kalimat, koherensi bentuk kalimat, dan kata ganti. Unit yang diamati yaitu paragraf dan proposisi. Kemudian ada yang terakhir yaitu retoris atau cara wartawan menekankan fakta. Perangkat framingnya yaitu leksikon, grafis, metafor, pengandaian. Kemudian unit yang diamati yaitu kata, idiom, gambar atau foto, dan grafik. Sedangkan menurut Robert N. Enman memiliki 4 tahapan dalam menganalisis framing media sebagai berikut. Yang pertama, define problem atau pendefinisian masalah. Bagaimana suatu masalah atau isu dilihat sebagai masalah apa. Kemudian ada diagnosis, yaitu memperkirakan masalah atau sumber masalah, di mana peristiwa ini disebabkan oleh apa yang dianggap sebagai penyebab masalah tersebut. Kemudian ada make moral judgment atau membuat keputusan moral. Nilai moral apa yang disajikan, nilai moral apa yang dipakai untuk menjelaskan masalah. Kemudian yang terakhir ada treatment recommendation atau rekomendasi penyelesaian, di mana penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut. Perbedaan model-model menurut tokoh-tokoh. Yang pertama, Robert Enman, itu diterapkan dalam kasus-kasus pemberitaan media dan pengaruh terhadap opini. Kemudian diterapkan dalam berbagai konteks di mana media berperan penting dalam pembentukan wacana dan opini publik. Kemudian menurut Pen and Konsky, kepemilikan isu dan komunikasi strategis sering diterapkan dalam kasus-kasus seperti kampanye politik, debat kebijakan, dan strategi komunikasi. Biasanya sangat cocok untuk mempelajari upaya strategis framing aktor politik. Kemudian ada analisis naratif, merupakan metode riset yang digunakan untuk menceritakan sebuah kasus terkait individu atau kelompok mengenai kehidupannya dalam berbentuk lisan atau tulisan. Biasanya digunakan untuk membangun struktur sebuah cerita fiksi maupun non-fiksi yang di dalamnya terdapat alur tokoh, karakter, sudut penggambaran, dan lainnya secara berurutan. Analisis ini biasanya digunakan untuk menganalisis sebuah film atau novel yang di dalamnya terdapat alur cerita yang mengalir dari awal hingga akhir. Zefetan Todorov mengatakan sebuah cerita dimulai dengan keseimbangan, di mana beberapa potensi pertentangan berusaha diseimbangkan pada suatu waktu. Mengandung 3 komponen, yaitu awal, tengah, dan akhir, dan memiliki urutan kronologis, motif dan plot, dan hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa. Kemudian manfaat dari analisis naratif. Yang pertama, membantu memahami bagaimana pengetahuan makna dan nilai diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, membantu memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan berbagai perspektif yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, ada memungkinkan dalam menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dari suatu teks media. Lalu yang terakhir ada
mampu merefleksikan kontinuitas dan perubahan dalam komunikasi. Macam-macam analisis naratif. Yang pertama ada autobiografi, biografi, riwayat hidup, cerita pengalaman pribadi, interview, dokumen pribadi, sejarah hidup, etnografi, dan masih banyak lagi. Yang terakhir yaitu analisis semiotika. Menurut Budiman, analisis semiotika ini merupakan sistem yang memandang entitas-entitas tertentu sebagai tanda-tanda atau sebagai sesuatu yang bermakna. Suatu analisis yang digunakan untuk menggali makna yang terdapat dalam sebuah tanda, yang bertujuan untuk menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda, seperti teks, iklan, dan berita. Ferdinand de Saussure merupakan ahli bahasa dari Swiss dengan pemikiran linguistik disampaikan dalam buku Cours de Linguistique General pada tahun 1916. 3 pemikiran yang diciptakan yaitu diachronis versus sinkronis, signified dan signifier, yang terakhir langue dan parole. Yang pertama, saya akan menjelaskan diachronis dan sinkronis. Diachronis merupakan pembahasan yang terjadi pada struktur bahasa dan kosakata dari masa ke masa. Sedangkan sinkronis mempelajari bahasa pada waktu tertentu yang fokusnya pada struktur bahasa dan cara penggunaannya pada saat itu. Kemudian ada signified versus signifier, yaitu signified itu fisik, di mana terkandung dalam pesan yang memiliki konsep, fungsi, dan nilai yang terkandung di dalam tanda tersebut. Kemudian signifier itu mental, di mana dapat dilihat oleh mata, terlihat bentuk atau wujudnya. Hubungan keduanya adalah arbitrary atau diada-adakan. Kemudian yang terakhir ada langue dan parole. Langue merupakan sistem abstrak dari bahasa yang terdiri dari aturan-aturan dan konveksi-konveksi yang mengatur penggunaan bahasa. Sedangkan parole penggunaan konkret dari langue dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian semiotik sebagai metode. Yang pertama, mendefinisikan objek analisis. Pilihlah metode semiotik yang tepat. Perhatikan tanda-tanda yang muncul dalam teks. Kemudian mulai tafsirkan teks. Dan yang terakhir, dalam menafsirkan teks, pahami kode-kode kultural. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.